Masyaallah muslimin rahimahullah. Senantiasa menjaga diri kita untuk selalu taat istiqamah. Taat istiqamah itu memperbaiki diri kepada Allah atas nikmat hidayah sehingga kita kesehatan diberikan oleh Allah SWT untuk dekat kepadanya. Lebih dari ibadah yang Allah sudah mengusulkan ini, mudah-mudahan proses ketakwaan sebelumnya dan Allah dikatakan berhubung pada hidupnya sehingga berhubungan dengan kualitas iman kita dan mengharapkan dalam kehidupan jadi bisa berbuat masyarakat terlalu dalam mengenai Allah SWT. Saudara Allah semoga selalu diberikan kepada Muhammad SAW. Mudah-mudahan semuanya menjadi dalam umat Allah, umat manusia, umat manusia. Saya mungkin berkata Profesor Dr. Syafi'i Ma'arifah, salah satu ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau mendikan bahwa kita semuanya sebagai umat masyarakat umat masyarakat yang pertama cirinya adalah selalu membuktikan akidah Allah dalam dirinya, antiful akidah dengan wawashi wa syirik, yaitu membuktikan agar kita dari penyakit kesyirikan itu. Kemudian memang sifat yang tadi ini berdiri riak, pamer, wujud dan takabur. Wujud itu kesombongan yang ada dalam dirinya, dalam hatinya, tetapi belum diucapkan dan dilakukan. Allah itu kesombongan yang sudah diucapkan dan dilakukan kepada orang lain. Itu artinya wujud sama takabur itu. Kemudian yang kedua kata beliau adalah pikiran yang selalu terbuka, selalu menerima pemikiran orang lain untuk kebaikan. Jadi selalu menerima kebaikan dalam hidupnya. Maka dengan selalu menerima pikiran orang lain untuk kebaikan, membawa dalam dirinya tidak dulu dimotivasi aku dalam dirinya, sehingga kelompok pembela Islam Muhammad Abdul itu ketika al-Islam makhjubun bil muslimin, Islam sendiri itu tertutup oleh pemikiran Islam sendiri yang dalam, yang kaku, yang kolot, sehingga untuk mereka itu jadi mengambil pilihan untuk merubah pemikiran, untuk merubah iman masyarakat orang lain, untuk atau dunia kemajuan di dalam bersikap dan berpikir. Maka dari kita umat masyarakat seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i itu, maka dari segi akidah ibadah yang akan dari kata sendiri ini untuk selalu ibadah bersih mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, para jamaah sekalian, untuk melaksanakan dikisah atau ayat 20 yang kita lihat ada tindakan yang pasti kita lakukan. Yang pertama ada kalimat amal, yang kedua hajar, yang ketiga jahadu fisabilillah. Bukan yang dalam diri kita, dalam diri kita proses iman untuk iman yang sempurna. Maka yang pertama menjaga kualitas iman. Alladzina amanu, yang pertama menjaga kualitas iman. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Apa konsep dalam tauhid adalah iman itu pasti lebih benar dalam
mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya. Kemudian yang kedua, iqrar Indonesia diucapkan, diikrarkan dengan lisan lidahnya dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dengan kalimat thayyibah yang berlimpah. Sama-sama pemahamannya ketika kita berpikir orang beriman mendapatkan rezeki mengucap alhamdulillah. Orang yang beriman ketika kesandung, keselip, jatuh begitu, maka dia akan mengucap innalillah. Tapi kalau orang yang tidak beriman kesandung, keselip begitu, maka bukan innalillah, tetapi akan mengucap berkata kotor, bisu-bisu dan sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dari pidato itu adalah amal bilakan, diwujudkan amal beribadah. Kalau dalam bahasa keren sekarang itu bahasa Arab adalah aplikasi, banyak aplikasi dalam kehidupan. Contoh perkara yang itu ada seorang yang berjumat, khotib Jumat, atau berceramah, atau berceramah dan sebagainya. Kemudian khotib Jumat tadi mengatakan banyak hal, dan kalau juga mohon maaf, pertama saya lalu. Ketika akan terjadi, kemudian dia terbangun, dan dia mendengar Jumat tadi adalah salah satunya dihindarkan yang jelas. Alhamdulillah, carilah yang baik. Ketika bahasa cari yang kita itu, maka Allah terputuslah terhadap kalimat sebelumnya yang ia ingatkan. Dan mindset yang kebetulan ia ingat bahwa oh iya, sadar saya sudah. Berarti nanti kalau pulang sepatu sandal yang jelek saya tinggalkan, diri saya jelek, saya ambil cara yang baik, cara yang bagus untuk menerapkan kebaikan ini. Karena salah memahami, karena ngantuk isunya dari itu kalau sadar selalu. Kemudian kalau sepeda motor, oh iya sepeda motor saya jelek, saya ambil sepeda motor yang bagus. Itu kalau sepeda motor. Nah kalau mobil yang ada titipan ambil mobil yang saya kasih. Nah, kadang-kadang kurang bisa memahami beberapa iman dari kurang bisa memahami dalam pemahaman yang jelas. Jadi yang salah tadi yang berubah-ubah atau yang menyebabkan itu contoh dari kehidupan. Maka penerapan kehidupan itu kita akan diuji bersama kata keluarga dengan kata termasuk contoh sederhana yang saya berikan tersebut. Itu iman. Kemudian yang kedua, wajah itu wajah. Yang kedua adalah wajah, yaitu orang-orang yang tidak, orang-orang yang berubah ke arah yang lebih baik. Maka pesan wajah Ramadan dari kalangan untuk berubah diri kita ke arah yang lebih baik. Konsep belajar itu berawal dari sebuah ketika hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Di kota Mekah Rasulullah SAW 13 tahun lamanya. Konsep nilai-nilai kaidah tauhid yang dia terangkan adalah la ilaha illallah. Maka sangat ramah dan kita dari kata-kata ini akan Allah bahkan begitu tidak iman tidak bisa dan sebagainya. Hanya 13 tahun namanya pengikutnya cuma 300 orang. Begitu sahabat dan luasnya Rasulullah SAW. Maka kemudian diceritakan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah.
Maka di pertama ini bukan lagi masalah ketauhidan dan tetapi masalah al-insaniyah al-basyariyah, kemanusiaan yang berbeda. Maka 10 tahun Rasulullah pengikutnya sudah ribuan bahkan jutaan orang di kota Madinah. Maka karakteristik orang Mekah sama orang Madinah itu sangat berbeda. Jadi kan itu nanti haji umrah dan tidak itu pasti bisa memahami karakteristik orang Mekah, Arab dan orang Madinah sama sekali. Nah, maka dengan ijazah Rasulullah ini ada proses perubahan ke arah hal yang lebih baik. Maka di kota Madinah kemudian Rasulullah memunculkan nama Ijazah Madinah sebagai wujud kemanusiaan, wujud peradaban terhadap manusia tadi untuk berbuat ke arah yang lebih baik. Yang mana yang akan itu kita pahami ada pasal 1 dan 2 yang harus kita pahami yang isinya ada 44 pasal. Yang pertama adalah al-ukhuwah bainal muslimin dan yang kedua al-ukhuwah bainal basyariyah wal wataniyah. Apa itu yang pertama al-ukhuwah bainal muslimin? Persaudaraan di antara orang-orang Islam. Kenapa Rasulullah tidak pakai al-ukhuwah Islamiyah tetapi pakai al-ukhuwah bainal muslimin? Karena ukhuwah Islamiyah itu Islam sudah mengajarkan yang namanya persaudaraan. Islam itu sudah mengajarkan persaudaraan, tetapi orangnya belum tentu bisa memahami arti persaudaraan yang diajarkan oleh agama Islam itu sendiri. Maka perlunya pemahaman Islam yang benar, manhaj Islam yang benar, maka nantinya memerlukan pemahaman Islam yang benar, tidak bahasnya salah. Kalau sudah bahasnya salah, maka harus sudah salah paham dan menyala selalu menggunakan orang yang tidak sepaham dengan dirinya tadi. Itulah bedanya ukhuwah Islamiyah sama ukhuwah bainal muslimin. Kemudian yang kedua, al-ukhuwah bainal basyariyah wal wataniyah, persaudaraan antar manusia dan kebangsaan nasionalisme. Kalau orang Islamnya sudah memberikan pemahaman ajaran Islam persaudaraan, maka akan menelurkan, mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan tadi terhadap manusia yang beda agama, Jadi kalau orang Islam bisa kasih contoh dalam orang Islam ini, maka akan mencerminkan manusia berberagam walaupun beda agama, toleransi, pasal, menghargai dan sebagainya menjaga persatuan pribadi. Maka kalau orang yang sudah bisa bersatu walaupun beda agama, beda paham, maka akan memunculkan namanya al-wataniyah, rasa memiliki terhadap kebangsaan nasional dan daerah. Maka ada slogan namanya untuk watar minal iman. Maka kita negara adalah bagian dari iman kita. Dari nilai yang dimunculkan yang dibahas oleh Rasulullah, maka sila pertama dan kedua di dalam Pancasila itu adalah mengadopsi dari pemikiran-pemikiran yang ketiga. Ketuhanan yang Maha Esa sebagai wujud kebangkitan kita, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia kalau untuk bisa memahami akan wujud keadilan dan keberadaban, tapi kalau manusia yang tidak bisa memahami akan wujud ketidakadilan dan biadab dalam hidupnya. Yang terakhir, wajah itu bisa dilihat di amali muslim, yaitu berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga. Maka dari kata kita ini, orang yang bersungguh-sungguh dalam harta benda jiwa raga kita untuk berjuang dalam Allah.
yang kaya dengan sifat dermawannya, tidak bakhil, tidak oleh, tidak bedil, yang tidak punya mohon maaf dengan tenaganya, dengan popolnya, tadi dan sebagainya tadi. Nah, tiga itu tadi kata Allah, keimanan dan hijrah yang lebih baik dan bersungguh-sungguh dijamin oleh Allah. Adam dan jannah Allah wa ulaiika mereka adalah orang-orang yang istimewa derajatnya di sisi Allah. Aku lebih istimewa, lebih besar di sisi Allah derajatnya, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, para jamaah sekalian, mudah-mudahan dengan mulainya satu ayat ini memberikan pemahaman bagi kita, jadikanlah orang yang kita istiqomah dalam kebaikan, keimanan, hijrah ke arah yang lebih baik, dan bersungguh-sungguh dalam berjuang di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, kita sama Nabi Ilahi Iman wa Rasulullah wa la syarika lahu wa syarika lahu Rasulullah ya Pak. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin abdika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah usikum Allah wa taqul wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wa Innallaha khairul bima ta'malun. Allah sendiri rahimahullah mengatakan bahwa yang kedua kita bermunajat kepada Allah mengatakan nama kita di awalnya mengingat Allah. Allah mampir menjadi mulia dalam dunia. Allah sendiri dalam muslimat. Allah ya tentang pimpinan yang sebagai kali ini kita. Wallahi Allah menghatikan dalam dari Allah. Allah wa imanina allazina ma'rufuna bil iman wa la taj'alna bina illa allati ta'amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana la ilaha illa anta wa atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa fi dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhanallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari wal baghi yaidukum la'allakum tadhakkarun. Wa aqimuddin wa atubu ilaik wa